Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibadi. Ahmaduhu ablagha hamlin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita pada malam hari ini selalu diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga tidak lupa untuk mendoakan teman-teman saudara-saudara kita mungkin yang sedang ditimpa musibah atau mungkin sedang sakit. Semoga Allah memberikan solusi jalan yang terbaik dari apa yang menimpa mereka, dan juga yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Tidak terasa waktu berjalan. Ramadan sudah sebentar lagi, Ibu. Betul. Berapa hari lagi kira-kira Ramadan? 30 kalau nggak salah, Ustaz. Kurang lebih 1 bulan lagi. Kurang lebih 1 bulan lagi. Tidak terasa. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Amin. Namun untuk menyambut bulan Ramadan kita juga harus mempersiapkan diri. Baik persiapan secara jasmani maupun rohani. Mempersiapkan fisik kita, misalnya kita harus menjaga baik-baik kesehatan kita sebelum Ramadan. Ini mungkin memang akhir-akhir ini musim hujan kalau di Indonesia. Curah hujannya masih lumayan tinggi. Jadi kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Kalau misalkan kita atur makan cukup, istirahat cukup, kalau perlu olahraga, kalau perlu minum suplemen. Oh, ini saya jadi kayak dokter ya. Di sini padahal ada Bu Dokter. Selain itu juga kita harus membiasakan diri kita, membiasakan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan ibadah, bulan berlomba-lomba dalam ibadah. Di sana banyak sekali ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Dan ada ibadah-ibadah utama dalam bulan Ramadan. Misalnya puasa, sholat tarawih, lalu membaca Al-Quran, i'tikaf, zakat, dan lain-lain. Maka untuk menghadapi itu semuanya, hendaknya kita juga harus mempersiapkan diri, membiasakan diri kita. Karena terkadang sebagian orang semangat dalam di awal-awal itu semangat, pengen banyak ibadah, pengen misalkan sehari berapa juz misalkan, pengen cepat khatam Al-Quran, pengen juga misalkan meningkatkan ibadah-ibadah yang lain, misalkan sedekah, sholat, dan lain-lain. Tapi karena tidak biasa, akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, biasanya semangat itu memudar. Makanya kalau bisa dari sekarang kita juga harus membiasakan diri kita. Misalnya ketika membaca Al-Quran, coba kita tambah porsi membaca Al-Quran kita. Biasanya mungkin kalau misalkan 1 halaman, coba kita tambah 2 halaman atau lebih, misalkan seperti itu. Demikian juga coba biasakan diri kita, tubuh kita dari sekarang juga untuk puasa sunnah. Banyak jenis puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan, atau juga puasa-puasa yang lain boleh.
Jangan sampai nanti memulai puasa sunnahnya itu ketika sudah mulai pertengahan Sya'ban. Jangan. Kalau bisa sebelum pertengahan Sya'ban. Nah, kalau setelah pertengahan Sya'ban kan memang ada hadis larangan. Selain itu juga untuk mempersiapkan diri kita untuk Ramadan, hendaknya kita juga mempersiapkan diri kita dari hal keilmuan. Karena ibadah itu butuh ilmu. Banyak di sana di bulan Ramadan itu rangkaian ibadah. Ya, mungkin banyak sekali yang sudah kita pelajari dan sudah kita kuasai. Tapi namanya manusia, perlu murojaah, kita ulang lagi, kita ingat-ingat lagi aturan-aturannya bagaimana, itu perlu. Misalkan ketentuan-ketentuan puasa, terutama kalau ibu-ibu kan mungkin ketentuannya lebih dalam masa fikih puasa kalau dibanding dengan laki-laki. Lalu masalah-masalah yang lain, iktikaf dan lain-lain, itu perlu kita murojaah lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Kalau dulu tahun lalu saya ada daurah singkat 4 kali pertemuan itu tentang fikih Ramadan, tapi tahun ini sepertinya nggak sempat. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadakannya. Baik. Kita masuk ke طيب كيف حالكن؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahnu bi khair. Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah. طيب. قبل أن نبدأ درسنا أقرأ لكم كشف الحضور من دعا اسمها فتقول حاضرة. Ini cepat saja. Ibu Anita. حاضرة. بعدها Ibu Dewi Ilahuddin. حاضرة أستاذ. بارك الله فيك. بعدها Dita Nur Fadila. حاضرة أستاذ. جيد. Ibu Edita Anggraini. حاضرة. بارك الله فيك. Ibu Erni. Hadirah Ustaz. Fadilah Nur Mu'arifah. حاضرة أستاذ. جيد. Ibu Indah Monadiana. حاضرة أستاذ. بارك الله فيك. Ibu Iriana. Iriana لم تحضر. طيب لا بأس. بعدها Ibu Kurnia Irawati. حاضرة. Hadirah. Hadirah. Ibu Lia Suslia. Ibu Lia. لم تحضر. Ibu Lina Susilawati. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu Nina Miranti. Ibu Nina lam tahdur. Nindya Indah Damayanti. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Nurilha Asfin. Hadirah. Hadirah Ustaz. Ba'daha Siti Humaidah. Lam tahdur. Ibu Siti Khadijah. Lam tahdur aydan. Siti Nadhifah Nur Qalbi. Lam tahdur. Ibu Sri Sukani. Hadirah Ustaz. Ba'daha Ibu Titi Surjawati. Ini bacanya Titi Suryawati, Om ya? Iya Ustaz. Barakallahu fiik. Bacaan lama. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Afan, kemarin saya salah bacanya. Ibu Ul. Barakallah. Ba'daha Ibu Wahyuni. Dapat. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Yayah Horiyah. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Mada darasna fi liqa'ina al-madi? Apa yang kita sudah pelajari di pertemuan kita yang lalu? Bab berapa Ibu? Ayu bab darasna. Ad-darsul Bab khamis. 5. Darasna ad-darsul khamis. Kita mempelajari bab 5. Apa yang ada di bab 5 kemarin Ibu?
Nida. Idhofah, Wal munada. mudhof dan mudhof ilaih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ya, kemudian harfun nida dan isim mutolak. Harfun nida dan wal munada. Hamzah wasol. Yang terakhir kemarin kita membahas hamzatul wasli, hamzah wasal. Tayyib. Kita coba murajaah sedikit karena saya lihat beberapa, mungkin tidak banyak, masih ada yang sedikit bingung dari tugas yang kita kumpulkan kemarin. Alhamdulillah, ini hampir semuanya sudah mengumpulkan. Nanti insya Allah kita Tayyib. Kita kemarin menjelaskan bahwasanya ini rangkaian kata, ibu-ibu ya. Ini rangkaian kata yang terdiri atau rangkaian susunan kalimat, boleh seperti itu, nggak masalah kita katakan seperti itu. Susunan kalimat yang terdiri dari dua kata, iya atau iya? Ya, Yang terdiri dari dua kata. Secara makna kebanyakan menunjukkan apa, ibu-ibu? Kepemilikan. Secara makna kebanyakan menunjukkan kepemilikan, meskipun tidak selamanya menunjukkan kepemilikan. Terkadang ada yang menunjukkan bagian atau yang lain-lain. Tapi memang ini di sini kita dikenalkan dulu secara dasar, mungkin contoh-contohnya kebanyakan maknanya kepemilikan. Tayyib. Kemarin terdiri dari dua kata. Dua kata ini, kata yang pertama disebut apa dan kata yang kedua disebut apa, ibu-ibu? Yang pertama disebut mudhofun. Yang kedua mudhofun ilaih. Kata yang pertama disebut mudhof. Kata yang pertama disebut mudhof, ingat-ingat. Dan kata yang kedua disebut mudhofun ilaih. Ini contohnya. Kitabun Muhammadin. Aslinya kitabun Muhammadun. Kalau disambung menjadi susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, jadi kitabu Muhammadin. Kemarin kita mempelajari ini dan membahas tentang ketentuannya. Mudhof itu ketentuannya apa saja? Tidak boleh diakhiri tanwin. tidak boleh diakhiri tanwin. Itu Tidak boleh diawali. Tidak boleh diawali. Tidak boleh ada al. Santunan. Ada dua ketentuan untuk mudhof. Bagi mudhof ada dua ketentuan. Pertama, tidak boleh diakhiri tanwin. Nahdhifu tanwin. Jadi tidak boleh kitabun. Kan di sini kitabu, kan gitu ibu-ibu ya. Tidak boleh kitabun. Tidak boleh tanwin seperti harus kitabu. Selain itu, ketentuan kedua juga tidak boleh ada al di depan. Tidak boleh ada al di sini. Al kitabu tidak boleh. Harus kitabu langsung. Kitabu Muhammadin. Nahdhifu al indal idhofah. Baik. Di sini masih ada yang bingung tidak, ibu-ibu? Jadi mudhof itu tidak boleh tanwin, tidak boleh kitabu. Harusnya kitabu. Harokatnya satu saja. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Tidak boleh ada al. Al kitabu seperti itu tidak boleh. Ini contoh yang salah. Ini kita silang ini maksudnya contoh yang salah. Bukan ini contoh yang harus diikuti, bukan. Itu contoh yang salah. Kitabun itu salah. Al kitabu itu salah. Harusnya yang betul kitabu Muhammadin. Kitabu gitu kan. Karena mudhof tidak boleh tanwin huruf terakhirnya dan tidak boleh diawali al. Masih ada yang bingung, ibu-ibu? Masih ada yang kurang jelas? Halo? Sedangkan mudhofun ilaih, kata yang kedua disebut mudhofun ilaih tadi katanya. Mudhofun ilaih itu ketentuannya apa, ibu? Harus selalu majrur. Tandanya mudhofun ilaih selalu dalam keadaan majrur. Selalu majrur. Seperti kalau diawali huruf jar, itu kan berarti majrur kan, ya? Kalau majrur itu tanda utamanya apa? Kasrah. Kalau majrur tanda utamanya adalah kasroh. Makanya di sini Muhammadin, tidak Muhammadun lagi. Tapi Muhammadin, kitabu Muhammadin. Kitabu sebagai mudhof, Muhammadin sebagai mudhofun ilaih. Jadi tidak boleh kalau kita baca kitabu Muhammadun, itu tidak boleh, ibu-ibu ya. Harus kitabu Muhammadin. Hanya saja kemarin kita jelaskan bahwasanya ini
tidak selamanya tanwin seperti ini. Betul selalu kasroh. Kalau bisa di kasroh, maka harokatnya kasroh. Tapi tidak selalu kasrotain. Tidak selalu kasrotain. Bisa saja kasrohnya satu. Kalau apa Ibu? Kalau diawali huruf satu. Kalau Ada alnya. kalau mudhof ada alnya, maka mudhof itu majrur, tetap majrur, tapi tandanya kasrohnya satu saja, kan? Kasrotain. Begitu Ibu ya. Contoh di sini maktabul mudarrisi. Kalau kita perhatikan di sini kan ada perbedaan. Di sini kitabu Muhammadin tanwin. Di sini maktabul mudarrisi. Harokat terakhirnya kasroh satu saja, bukan tanwin. Kenapa kok al-mudarrisi? Karena kasrohnya cuma satu saja, karena Ada alif lam. ada al di sini. Al ini yang menyebabkan hilangnya tanwin. Nah, itu yang kita pelajari di 3 kemarin. Di bab 3 itu pengaruh al dalam tulisan itu menghilangkan tanwin, kan begitu Ibu ya. Baik. Masih ada yang bingung Ibu di sini tentang mudhof dan mudhof ilaih? Bu Yaya bingung tidak Bu Yaya? Halo? Ya Ustaz. Kalau Bu Yaya bingung tidak Bu Yaya? Ya, yang depannya al aja tuh. Tadi ada salah PR yang kemarin tuh saya depannya pakai al. Nggak boleh. Baik, nggak masalah. Kita lanjutkan dulu. Jadi untuk mudhofun ilaih selama tidak ada alnya, maka tanwin seperti ini Ibu ya. Kitabu Muhammadin, mindilu Yasirin, baitu Abbasin, qalamu Hamidin. Jadi kasrotain. Kalau tidak ada alnya, tapi kalau ada alnya, maktabul mudarrisi, mudhofun ilaihnya, tandanya kasrohnya satu saja. Maktabul mudarrisi. Kalau misalkan di PR-nya apa? Miftahul baiti. Soalnya satu. Kanut tajiri. Baitul muhandisi. Ismul waladi. Kitabullahi. Bintut tabibi. Miftahus sayyarati. Itu karena ada alnya, maka kasrohnya satu. Tapi kalau tidak ada alnya, maka double kasroh. Kasrohnya double. Tanwin. Gitu Ibu ya? Ya. Ada pertanyaan? Ada yang bingung masih? Halo? Laisa hunaka soal? Lain. Kemarin masih ada PR terkait di sini ya, yaitu Ada. menerjemahkan. Terjemahkan apa kemarin, Yang bukannya yang masih kunci pintu mobil. Pintu Ayahnya Muhammad. Kunci pintu mobil ayahnya Muhammad. Ada berapa kata itu Ibu? 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Ahsantuna, ada 5 kata. Kita lihat di sana. Kunci pintu mobil ayahnya Muhammad. Bahasa Arabnya apa? Abdihi Muhammadin. Baik. Sepertinya di sini masih ada yang bingung kenapa. Baik. Kita lihat di sana. Miftahu Babi. Sayyarati Abi Muhammadin. Seperti saya tuliskan di bawah itu. Miftahu babi sayyarati Abi Muhammadin. Terlihat dong yang di bawah? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Tanpa saya tulis di bawah sendiri. Iftahu babi sayyarati Abi Muhammadin. Baik, di sini sebagian saya lihat masih ada yang bingung. Tapi kebanyakan sudah paham, insya Allah. Kebanyakan sudah paham. Mungkin sebagian masih ada yang bingung.
Miftahu. Kita menerjemahkannya seperti ini, jangan kata per kata. Kita juga harus melihat ini susunan kalimatnya apa. Ini kan susunan kalimatnya mudhof dan mudhof ilaih. Iya atau iya? Iya. Nah, semuanya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Pertama, kata miftahu sebagai apa dulu? Miftahu sebagai mudhof. Miftahu sebagai mudhof. Kita harus melihat ketentuan mudhof itu apa. Ketentuan mudhof itu dua tadi. Pertama, tidak boleh tanwin. Kedua, tidak boleh ada al. Tidak boleh diakhiri tanwin. Dan Tidak mudhof tidak boleh tanwin dan tidak diawali boleh ada al. Maka tidak boleh kalau misalkan kita menyebutnya al-miftahu. Ini kalau yang menyebut al-miftahu, dibetulkan ibu-ibu ya. Jadi miftahu begitu saja. Karena mudhof. Mudhof itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al-nya. Begitu ibu-ibu ya. Baik. Iya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan, tidak masalah. Ini miftahu tadi. Lalu setelah Abinya kenapa ada ya sukun itu, Ustaz? santai Om. Kita Abi. masih sampai di bab sampai abi. Pelan-pelan Om ya. Satu-satu. Sekarang tadi miftah. Apa nih Om? Sedikit bercanda. Miftah ini tadi sebagai mudhof. Bab itu sebagai apa di sini kedudukannya? Mudhofun. Sebagai mudhofun ilaihnya si miftah itu. Pertama dia sebagai mudhofun ilaih dari miftah. Mudhofun Ya. ilaih dari miftah. Miftahu babi, kunci pintu. Kuncinya pintu kan itu, kunci pintu. Miftahu Tapi babi. juga menjadi mudhof bagi sayyarati. Makanya di sini tandanya kasroh. Kenapa kok kasroh? Tadi karena dia sebagai mudhofun ilaih. Begitu Ibu ya? Kasroh, tandanya kasroh. Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Tapi kenapa? Oke. Ustadz. Afwan, barusan sepertinya koneksi saya ada gangguan. Ya. Afwan. Suara saya sekarang bagaimana? Apakah ada perubahan dari yang awal tadi? Suara saya? Lebih baik. Lebih baik malah. Sami itu. Kembali ke tadi, pembahasan tadi. Tadi babun tadi, kenapa kata babun di sini babi? Kata babi di sini kenapa kok tidak tanwin dan kenapa kok tidak ada alnya? Karena dia juga mudhof merupakan bagi sayyarati. Ya. Karena Dia menjadi mudhof juga kembali merupakan jadi mudhof. Jadi selain mudhofun ilaih dari kata miftah, bab ini menjadi mudhof lagi. Mudhof ke bagi kalimat selanjutnya sesudahnya ya. Kata selanjutnya. Mudhof ke sayyarah. Jadi kalau bab itu tadi pada awalnya itu mudhofun ilaih dari miftah, ya kan Ibu ya? Tapi selain menjadi mudhofun ilaih dari miftah, dia menjadi mudhof lagi. Menjadi mudhof lagi ke kata sayyarah, kata setelahnya. Begitu Ibu ya? Bingung tidak di sini? Insyaallah. Makanya kata bab di sini tidak boleh ada alnya dan tidak tanwin. Miftahu babi sayyarati. Makanya di sana double di sini idhofahnya. Ini bab sebagai mudhofun ilaih lalu menjadi mudhof lagi ke kata sayyarah, kata setelahnya. Nah, kata sayyarah ini berarti kata sayyarah ini pertama sebagai mudhof ilaih lagi kan Ibu? Kata sayyarah ini sebagai mudhofun ilaih dari bab. Ya kan Ibu ya? Kata sayyarah ini mudhofun ilaih dari kata bab. Makanya tandanya kasroh. Tapi kenapa kok tidak ada alnya dan kasrohnya cuma satu saja, tidak tanwin? Karena sebagai mudhof lagi bagi karena menjadi mudhof lagi ke kata setelahnya yaitu kata ambun. Kan begitu Ibu ya? Ya. Menjadi mudhof ilaih. Tadi menjadi mudhofun ilaih lalu menjadi mudhof lagi ke kata setelahnya yaitu ambun. Sekarang kata abi. Abi juga demikian kasusnya. Sebenarnya ini pilihan kata sih sebenarnya Ibu.
Jadi karena ambun ini sebenarnya ada satu kaidah yang belum kita pelajari pada kata ambun. Ambun itu kalau disambung dengan kata lain setelahnya menjadi mudhof seperti ini misalnya, itu akan muncul huruf waw atau ya setelahnya. Kalau marfu maka ada wawunya, Abu Muhammadin. Kalau manjurur seperti ini karena mudhofun ilaih maka jadi ya waw, Abi Muhammadin. Makanya kalau kita mendengar hadis misalkan an Abi Hurairah, an Abi pasti bi ada ya-nya. An itu huruf jar, Abi ada ya tambahnya. Kenapa kok enggak Abi saja? Abi Hurairah. Karena ini memang termasuk jenis, ada 5 kata di dalam bahasa Arab yang seperti ini. Al-asma'ul khamsah disebutnya. Ada 5 kata, 5 ism. Yang kalau disambung dengan kata lain, itu maka harus ditambahkan waw atau ya seperti ini. Wow atau ya. Sebenarnya ada bagusnya sebagian dari ibu-ibu itu ada yang memilih kata lain. Kata lain yang tidak harus seperti ini kaidahnya, yaitu kata walid. Walidun. Walid itu artinya orang tua, sama saja. Orang tua. Walidun. Ayah kan. Walid, maka itu tidak perlu tambahan ya seperti ini. Jadi miftahu babi sayyarati walidi Muhammadin. Itu aman kalau seperti itu. Kalau memilih kata itu. Tapi kalau memilih kata abun di sini, karena dia disambung dengan kata lain setelahnya menjadi mudhof kan ibu-ibu. Di sini abunnya, maka di sini harus ditambahkan huruf ya di sini. Kalau manjurur tandanya ya. Manjururnya tandanya ya. Jadi tanda jarnya, ini kan mudhofun ilaih kan ibu ya. Mudhofun ilaih dari sayyarah. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya ya di sini. Kalau marfu, Abu waw ada wawnya. Abu Muhammadin. Abu Bakrin. Abu Hurairah. Dan banyak sekali. Kita melihat penisbatan kunyah seperti ini. Abu itu ada wawunya. Abu Ayyub. Itu saya. Abu Ayyub. Abu ada wawunya. Kalau majrur seperti ini, wawunya berubah menjadi ya. Abi. Sebenarnya ini belum kita pelajari sebenarnya. Tapi nggak masalah. Kita lewati dulu. Selain sebagai mudhofun ilaih dari sayyarah, di sini kenapa kok tidak ada al-nya? Karena Dia adalah menjadi mudhof lagi. Jadi selain menjadi mudhofun ilaih dari sayyarah, kata Abi di sini menjadi mudhof lagi ke kata setelahnya, yaitu kata Muhammad. Makanya tidak boleh ada al-nya, kan mudhof nggak boleh ada al-nya. Tadi ketentuannya 2. Tidak boleh ada al dan tidak boleh ditanwin akhirnya. Kan begitu ibu-ibu ya? Nah, baru kata terakhir ini endingnya. Kata terakhir ini menjadi mudhofun ilaih yang terakhir. Mudhofun ilaih yang terakhir. Makanya di sana boleh tanwin. Sudah tidak menjadi mudhof lagi kan ibu-ibu ya? Makanya Muhammadin boleh tanwin sudah. Jadi seperti ini. Miftahu babi sayyarati Abi Muhammadin. Kunci pintu mobil ayahnya Muhammad. Sebagian mungkin ada yang menulis ab di sini karena saya bilangnya ayahnya, maka bilangnya abuhu. Abuhu itu tulisannya seperti ini, abuhu. Meskipun saya menemukan ada yang tulisannya abuhu. Ini kurang wow, karena kan kalau disambung dengan kata lain, kata abun itu harus ditambah huruf waw. Ini kurang tepat tulisan seperti ini. Ini kalau diletakkan pada susunan kalimat ini juga kurang tepat. Ini terjemah terlalu letterlek ya ibu, terlalu harfiah. Karena kemarin saya bilangnya ayahnya, jangan jadi abuhu juga. Nah, ayahnya Muhammad, ayah Muhammad kan gitu maksud saya. Ayah Muhammad. Jadi Abu Muhammadin, ayah Muhammad kan gitu. Ayahnya Muhammad. Terkadang kan di bahasa kita itu ada tambahannya itu tambahan bagaimana ya? Dalam bahasa kita kan terkadang memang seperti itu kan ibu-ibu ya. Ayah Muhammad dibilangnya ayahnya Muhammad. Itu bukan berarti nanti di dalam bahasa Arabnya juga harus ditambah dhamir kata ganti, tidak. Langsung Abu Muhammadin, ayah Muhammad, begitu saja. Begitu ibu-ibu ya.
Ada pertanyaan, hal min soal. Ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Nggak masalah, silahkan ditanyakan Ibu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau bingung, tafadhol. Nah. Halo? Saya sih Tidak ada pertanyaan? lah Yujat. Insya Allah sudah paham semua ya Ibu ya? Insya Allah. Nanti insya Allah akan ada beberapa latihan lah. Baik, kemarin kita juga membahas al-munada, yaitu yang diawali harfun nida. Di sini kita mempelajari ya sebagai harfun nida dan al-munada. Al-munada di bab ini kemarin ketentuannya bagaimana Ibu? Harus domah dan tidak Domah, tidak boleh tanwin. Selain tidak boleh tanwin, harokatnya harus dhammah di sini. Tidak boleh fathah atau kasroh. Begitu Ibu-ibu ya. Jadi selain tidak boleh tanwin juga tidak boleh harokat lain, harus dhammah, tidak boleh fathah, tidak boleh kasroh. Harus ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Kalau nanti ada bentuk munada yang lain, insya Allah nanti akan pada saatnya nanti akan kita pelajari. Bisa saja nanti berubah menjadi fathah, tapi yang di sini nanti contoh-contoh semuanya ini munada yang harokatnya harus dhammah satu saja. Ya Muhammadu, nggak boleh ya Muhammadun, nggak boleh juga ya Muhammada, ya Muhammadi, nggak boleh. Ya Muhammadu. Begitu Ibu-ibu ya. Halo? Ya Ustaz. Baik. Insya Allah jelas ya? Insya Allah. Baik. Selanjutnya kemarin kita juga membahas hamzatul wasli, hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah hamzah kan Ibu ya, bukan alif, tapi hamzah. Bisa berbunyi a, i, u, tapi tidak selamanya bisa berbunyi. Kapan hamzah wasal itu bisa dibaca berbunyi? Kalimat. Di awal kalimat. Jika kan hamzah ada dua macam. Bertanya hamzah wasal dulu. Hamzah wasal itu bisa dibaca jika terletak di awal susunan kalimat. Begitu Ibu ya. Hamzah wasal itu hanya bisa dibaca jika terletak di awal susunan kalimat seperti ini. Ibnul mudarrisi, kata ibnu dibacanya i. Kemarin masih ada yang membacanya a, setoran yang susulan. Kayak abnu, itu bukan a tapi i, bacanya i karena ini isem kan Ibu ya. Kemarin kita jelaskan kalau hamzah wasal di awal isem itu selalu dibaca kasroh. Jadi di sini i bacanya. Ibnu. Ini bisa dibaca i karena dia di awal susunan kalimat. Ibnul mudarrisi. Kalau di tengah susunan kalimat atau bahkan diawali satu huruf saja, maka dia tidak terbaca. Misalkan saja di sini ditambah satu huruf saja misalnya. Wa misalkan. Huruf waw di sini. Kita tambahkan wa. Bacanya jadi bagaimana? Halo? Ada orang? Wabnul mudarris. Ini kalau kita tambah satu huruf saja di depannya, maka menjadi bacanya wabnu. Wabnul mudarrisi. Jadi hamzah wasal ini hanya bisa dibaca, maksudnya hanya bisa terbaca berbunyi kalau di awal susunan kalimat. Ibnul mudarrisi bisa dibaca i. Tapi kalau di tengah susunan kalimat tidak bisa terbaca. Tidak terbaca, tulisannya tetap ada tapi tidak terbaca. Ini bahkan kalau kita contohkan ini tadi, kalau diawali satu huruf saja itu sudah tidak terbaca. Wabnu seperti itu. Wabnul mudarrisi. Begitu Ibu ya. Ini contoh yang kedua kemarin. Ainabnu. Ainabnul mudarrisi. Kata al-mudarris itu kan juga demikian. Al-mudarris, huruf yang pertama adalah hamzah wasal. Itu kalau di awal susunan kalimat dibacanya a. Al-mudarrisu. Tapi kalau di tengah jadi ibnul, langsung ke huruf lamnya. Hamzahnya tidak dibaca a lagi. Ibnul mudarris. Kan begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Tidak. Kalau misalkan ada yang bingung, silahkan ditanyakan Ibu. Kemarin insya Allah sudah kita bahas panjang lebar kalau perbedaan hamzah qat'i, hamzah wasal sudah jelas Ibu ya, insya Allah ya. Ya Ustaz. Jelas Ustaz.
Laisa hunaka soal? La yujad soal? La yujad? Kemarin kita sudah membaca hiwar. Alhamdulillah. Tapi coba kita ulang sekali saja. Karena nanti tamrin setelah ini, tamrinul awal, latihan pertama itu pertanyaannya berkait dengan hiwar ini. Kita baca cepat Ibu ya, seperti biasanya ya. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu mengikuti. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Akitabu Muhammadin Yasiru. Ahsantunna. La hadza kitabu Hamidin. Jadi kemarin kita banyak menjumpai contoh idhofah, mudhof ilaih. Lalu kita juga menjumpai di sini ya siru ini harfun nida dan al-munada. Kita lanjutkan. Aina kitabu Muhammadin? Muhammadin. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Hunaka. Apa makna hunaka? Di sana. Ya. Kalau di sini Huna. Makanya kalau anak-anak TK itu biasanya gimana nyanyinya? Di sini senang. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Kan gitu biasanya kalau anak-anak TK. TK-nya pakai bahasa Arab kan bagus ya Ibu ya. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Baik. Nastamir. Aina daftaru Ammarin? Ini juga mudhof ilaih. Idhofah. Nastamir. Huwa 'ala al-maktabil mudarrisi. Huwa 'ala al-maktabil mudarrisi. Ala maktabil mudarrisi. Ini maktabil mudarrisi juga mudhof dan mudhof ilaih. Tapi mudhofnya di sini majrur karena ada ala sebelumnya. Ala harful jar kan Ibu ya. Huwa yang di sini huwa siapa yang dimaksud? Yang di atas meja Pak Guru siapa? Bukunya si Ammar. Daftaru Ammar. Daftaru Ammar, bukan Ammarnya tapi Daftaru Ammar. Gitu Ibu ya. Ala maktabil mudarris. Ala maktabil mudarris. Nastamir. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Ahsantunna. Saya coba tanya, di sini kenapa kok ya Aliyu tidak ya Aliyun? Kan ya. Depannya ya. Karena dia kedudukannya sebagai al-munada. Jadi setelah ya itu kan harfun nida, huruf untuk memanggil, untuk menyeru. Iya. Sedangkan isim setelahnya al-munada disebut al-munada. Al-munada ketentuannya tadi tidak boleh tanwin dan harus dhamma. Ini tidak saya saja yang coret-coret ternyata. Nggak masalah. Afwan ya, saya canda. Selanjutnya kita lanjutkan. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi ini juga mudhaf dan mudhafun ilaih. Makanya qalam tidak tanwin dan tidak ada al. Al-mudarrisi kasrah. Nastamir. Aina haqibatul mudarrisi? Ini juga mudhaf dan mudhafun ilaih. Haqibatul mudarrisi. Al-akhir hiya tahtal maktabi. Berarti di mana tadi haqibatul mudarris di mana? Di bawah meja. Ya, tahtal maktabi. Ahsantunna. Insyaallah sudah jelas Ibu-ibu di sini semuanya untuk hiwar, pertanyaan, susunan kalimat, kenapa kok harokatnya seperti itu? Kalau jika ada pertanyaan silahkan. Laisa hunaka soal? La yujad soal? La yujad? Masih soal? Baik. Nastamir at-tamrinul awal. Latihan pertama. Di sana perintahnya apa Ibu-ibu?
anjib atau anjibi. Jadi kalau untuk laki-laki anjib, kalau untuk perempuan anjibi. Ajibi. Anil as'ilatil atiyati. Jawablah. Jadi anjib itu kata perintah. Maknanya jawablah. Jadi dari kata jawab. Yujib. Yajib. Yajib. Jawabannya yajib. Yajib. Ya. Yajib. Yujibu, yujibu, yujibu. Yujibu. Ajaba yujibu, ajaba yujibu. Anjib itu fi'il amarnya. Ajaba yujibu anjib. Lalu di sini apa yang diminta untuk menjawab? Di sana ada 3 soal terkait tentang hiwar tadi di halaman sebelumnya. Soal ada 3. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Ammarin? Aina haqibatul mudarrisi? Kita jawab ibu-ibu ya. Kita jawab satu persatu. Saya tunjuk. Pertama, Ibu Anita Rifai, tafadhali. Hadirah. Iya, silakan dijawab. Aina kitabu Muhammadin? Jawab. Huwa alal maktabi ya, tadi lupa saya. Huwa alal Apa tadi? Apa? Aina kitabu Muhammadin? Oh iya. Huwa alal maktabi hunak. Santi. Huwa Iya. alal maktabi, gitu saja nggak masalah. Huwa alal maktabi. Begitu ibu ya. Oh, Ibu Anita. Huwa alal maktabi. Santi. Huwa alal maktabi. Ya, nah Ustaz. Santi. Tapi nggak pakai hunaka nggak apa-apa Ustaz. Nggak masalah. Nggak masalah. Okay. Huwa alal maktabi. Baik, Ada Ustaz. pertanyaan? La yujad. La yujad, baik. Nastamir. Ibu Dewi Ilahuddin, tafadhali. As-su'alu tsani, aina kitabu Ammarin? Kitabu Ammarin tadi di mana? Huwa alal maktabi. Maktabi Anak. siapa? Maktabi mudarris. Coba kita lihat. Huwa alal maktabi mudarrisi. Huwa ala Alal maktabi mudarrisi. Maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Santi, Masya Allah. Ya, jadi kalau pelan-pelan insya Allah betul. Huwa ala maktabil mudarrisi. Betul. Jadi karena di sini maktab di sini sebagai mudhaf kan namanya, tidak boleh ada al-nya. Dan dia diawali ala, maka harus harokatnya kasroh. Maktabi. Ala maktabil mudarrisi. Mudarrisi kasroh karena mudhafun ilaih. Gitu Om ya? Nggak bingung kan namanya insya Allah? Insyaallah. Nastamir. Dita, tafadhali as-su'alu tsalits. Aina haqibatul mudarrisi? Terakhir jawaban. Hiya tahtal maktabi. Ahsanti, hiya tahtal maktabi. Ahsantunna. Ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min soal? La yujad. Ahsantunna. Kita coba beranjak ke PR kemarin, PR-nya ibu-ibu. PR-nya ibu-ibu kemarin ada 14 soal ibu-ibu ya. Perintahnya 1, 2, 3, 4, 5. baik. Nggak masalah. Ibu Lia ada pertanyaan? Saya nyimak dulu Ustaz. Karena ketinggalannya banyak ya Ustaz. Nggak masalah. Nanti kalau bisa rekaman pelajaran yang lalu disimak Ibu. Oh iya. Ya. Ya belum Nanti, Ustaz. Nanti biar nggak terlalu ketinggalan. Karena biasanya seperti itu kalau nggak hadiroh, lalu tidak tahu kemarin bahasa apa, itu agak nggak nyambung gitu. Jadi nanti bagusnya nanti dilihat lagi rekamannya, penjelasannya. Begitu, mulia ya? Iya Ustaz, Afwan. Pekan lalu saya ketiduran di depan laptop Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Kecapean mungkin. Baik. Ini PR-nya. Mana nggak muncul ini? Masya Allah. Ini PR kemarin. Adifil kalimatil ula ila thaniyah. Mudhafkan kata pertama ke kata kedua. Di sana sudah ada beberapa contoh. Ada 2 contoh.
kitabun dan Muhammadun kalau diidhofahkan jadi kitabu Muhammadin. Maktabun dan al-mudarrisu kalau diidhofahkan jadi maktabul mudarrisi. Ketentuan-ketentuannya harus kita perhatikan. Mudhof itu ketentuannya bagaimana? Mudhof itu tidak boleh Tidak boleh diakhiri tanwin, tidak boleh tanwin dan tidak oleh boleh diawali al. Sedangkan mudhofun ilaih kata kedua sebagai mudhofun ilaih harus majrur. Hanya kasroh. Hanya saja kalau kasroh itu kita perhatikan lagi, ini harus kasroh 2 tanwin atau kasrohnya 1. Itu kaitannya dengan adanya al atau tidak. Begitu Ibu ya. Kita jawab sama-sama biar agak cepat di sini. Qalamun dan Muhammadun kalau diidhofahkan bagaimana Ibu-ibu? Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Karirna ba'di. Qalamu Hamidin. Hamidin. Tentunya. Kalau baitun wa abbasun diidhofahkan jadi Baitu Abbasin. Ahsantunna. Karirna ba'di. Baitu Abbasin. Jadi di sini kasrotain ya, mudhofun ilaihnya karena tidak ada al-nya. Nastamir ghurfatun wa aliyun kalau diidhofahkan bagaimana Ibu? Ghurfatu aliyin. Ahsantunna. Karirna ba'di. Ghurfatu aliyin. Ghurfatu aliyin. Ahsantunna. Ba'dah di sana ada daftarun wa sa'idun kalau diidhofahkan bagaimana? Ahsantunna. Karirna ba'di. Daftaru sa'idin. Ba'dahu di sana mindilun wa yasirun kalau kita idhofahkan jadi Ahsantunna. Karirna ba'di. Mindilu yasirin. Baik. Ba'dah qamisun wa ammarun kalau kita idhofahkan jadi qamisu ammarin. Karirna ba'di. Qamisu ammarin. Ba'dahu sarirun wa khalidun kalau diidhofahkan jadi karirna ba'di. Sariru khalidin. Sampai di sini kita perhatikan semua mudhofun ilaihnya itu tidak ada al-nya kan Ibu ya? Iya. Semua mudhofun ilaihnya tidak ada al-nya, makanya semuanya kasrotain terakhirnya. Hamidin, Abbasin, Aliyin, Sa'idin, Yasirin, Ammarin, dan Khalidin. Semuanya kasrohnya 2 double. Kasrotain, tanwin. Karena tidak ada al-nya. Kalau ketentuan mudhof insya Allah sudah tidak ada masalah ya. Mudhof itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Kita lanjutkan coba. Di sana ada miftahun dan al-baitu. Kalau kita idhofahkan jadi bagaimana? Miftahul baiti. Ahsantunna. Karirna ba'di. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Di sana karena ada al-nya, al-bait, maka kasrohnya 1 saja, tidak boleh tanwin. Kalau ada al-nya kan tidak boleh tanwin Ibu. Iya atau iya? Ya, Ustaz. Miftahul baiti. Nastamir ba'dahu. Dukkanun wal attajiru. Kalau diidhofahkan jadi Dukkanut Ahsantunna. Karirna ba'di. Dukkanut tajiri. Ahsantunna. Ba'dahu baitun wal muhandisu. Kalau diidhofahkan Baitul muhandisi gitu ya. Karirna ba'di. Baitul muhandisi.
Dengan muhandisu lagi, karena di sini menjadi mudhofun ilaih, jadi kasroh kan Ibu ya. Baitul muhandisi, kasroh, karena mudhofun ilaih. Astamir, di sana ada ismun wal waladu. Al-walad. Di sini kalau diidhofahkan jadi bagaimana? Ismul waladi. Ismul Hadirna ba'di. Ismul waladi. Ismul waladi. Ismul waladi. Mudhafun ilaih selalu kasroh. Tapi di sini kasrohnya satu, tidak tanwin karena ada al. Nastamir, kitabun wallah. Di sini kalau diidhofahkan bagaimana? Kitabullahi. Ahsantun. Hadirna ba'di. Kitabullahi. Ini kata yang tidak asing. Sering kita dengar. Qabla al-akhir bintun wat tabibu. Kalau kita idhofahkan jadi Ahsantun. Hadirna ba'di. Bintut tabibi. Jayyid. Al-akhir miftahun was-sayyarah. Kalau kita idhofahkan jadi Santuna, karirna ba'di. Miftahus sayyarati. Baik. Ila huna, sampai di sini. Hal min soal fi hadhihi as-safhah. Ada pertanyaan di halaman ini? Apa namanya Ustaz? Apa namanya Ustaz? Apa namanya? Berubah begini, apa namanya? Ya, maksudnya berubah seperti ini namanya tadi kata Ustaz. Babnya Babnya idhofah. Tadi kan kita di awal kita ada kaidahnya. Itu membahas mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata yang pertama disebut mudhaf, kata yang kedua disebut mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Baik. Jadi susunannya disebut susunan idhofah. Kata yang pertama mudhafun dan kata yang kedua mudhafun ilaihi. Secara makna biasanya kebanyakan menunjukkan kepemilikan. Seperti contoh-contoh yang ada di sini. Meskipun sebenarnya bisa juga bermakna yang lain. Kalau di sini kan idhofahnya bermakna li sebenarnya semuanya. Li itu milik atau untuk, kepemilikan atau keperuntukan. Terkadang juga bisa saja idhofah itu bermakna min dari, bisa juga bermakna fi, bisa juga. Tapi itu belum kita temui di sini semuanya, hampir semuanya ini bermakna li kan Ibu-ibu ya, bermakna milik atau punya atau untuk kan itu. Lalu ketentuannya kemarin mudhaf itu ketentuannya tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya. Itu mudhaf kata yang pertama, tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya. Sedangkan mudhafun ilaih itu selalu majrur, tanda utamanya kasroh. Begitu Ibu-ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Ayo Jad. Tayyib. Nastamir ila safhah ba'da. At-tamrinu tsalits, latihan ketiga. Perintahnya apa di sana Ibu-ibu? Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Uktub. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Dhabtun kemarin artinya apa Ibu-ibu? Dhabtun. Ini saya kemarin saya jelasin di kelas ini apa kelas yang lain namanya? Dhabtun. Apa makna dhabt? Harokat Ustaz. Harokat. Santun. Harokat. Kalau di sini maknanya harokat. Ma'adot di awal sirah kalimat. Bacalah dan tulislah dengan melengkapi harokat terakhirnya. Jadi semuanya dibaca ya sampai harokat terakhir. Begitu Ibu-ibu ya. Baik. Tadi sampai siapa tadi? Ibu Edita tadi sudah belum Ibu Edita? Belum Ustaz.
Yang pertama ini Om. Ini bacanya apa Om? Babul 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 mudarrisati. mudarrisati. Mudarrisah itu artinya apa Om? Guru. Oh, Guru. Bu Guru. iya Bu Guru. Ada Masa tamar. Bu Guru punya pintu. Punya pintu. Kalau pintu hati, ya. Madrasah berarti. Babul madrasati. Aduh. Coba sekali lagi, Bu Edita. Coba dibaca sekali lagi Om. Babul madrasati. Madrasah Om ya di sana. Iya, Di sini kita perlu, kalau membaca seperti ini, kita perlu memperhatikan maknanya. Ini kalau secara tulisan bisa saja dibaca mudarrisah atau madrasah kan begitu Ibu-Ibu. Tapi kalau secara makna nggak nyambung kalau kita baca mudarrisah, pasti madrasah. Babul madrasati, begitu Ibu-Ibu ya? Bingung tidak? Kalau sukun memang tidak dicantumkan ya Ustadz ya. Berbeda dengan tasydid. Kalau tasydid dicantumkan. Sebenarnya tasydid itu juga harokat bantuan, tanda baca bantuan, terkadang juga tidak. Nggak ada juga. Baik. Jadi di sini tadi jadi babul madrasati begitu Ibu-Ibu ya. Bu Edita juga. Iya, Baik. Ustaz. Babul madrasati. Tentu. Baik, nastamir. Bu Erniwati, tafadhali. الثاني. Bu Erni? Halo? Apakah masih bersambung dengan kita, Bu Erni? Ada yang keluar. Tadi 16, jadi sekarang 15. Tadi bahkan sampai 17 tadi, Om. Ini tidak ada namanya deh. Ustadz. Tidak ada, Om ya? Ya, nggak ada namanya. Om saya. Mungkin terlempar. Berarti setelah Bu Erni, Fadilah Nur Mu'arifah. Ya Ustaz. Tafadhali. Himarul rajuli. Himarur rajuli, ahsanti. Himarur rajuli. Bukan himarur rijli. Kalau nggak nyambung kan, kalau dibaca rijl kan nggak nyambung. Masa keledainya kaki kan gitu. Tapi kan keledainya seorang lelaki kan gitu. Himarur rajuli. Jadi secara makna harus kita perhatikan juga. Ahsanti, fatahallahu alaik. Selanjutnya Ibu Indah. Mana dia? Tafadhali Ibu Indah. Ini Baitu Hamidin. ahsanti, baitu Hamidin. Itu kasrotain karena tidak ada alnya. Baitu Hamidin. Barakallahu fiik. Selanjutnya setelah Bu Indah, tadi Bu Kurnia izin ya karena perjalanan. Setelah tadi absen saja kata beliau. Ibu Lia sekarang, coba Bu Lia, dicoba. Bu Lia hadirah kan namanya? Iya. Dicoba nggak masalah, dicoba. Sayyaratul mudiri. Ahsanti. Sayyaratul mudiri. Masya Allah bisa kok gitu. Boleh ya. Sayyaratul mudiri. Jadi sayyarah ini mudhaf, tidak boleh tanwin kan namanya. Dan al-mudir di sana sebagai mudhafun ilaih, harokat terakhirnya kasroh. Sayyaratul mudiri. Ahsant. Ba'daha Bu Lia. Bu Lina. Bu Lina Sulawati. Tafadhali. Bu Lina. Min Ammarin. Ahsanti, min dilu Ammarin. Ammarin. Ahsanti, min dilu Ammarin. Ahsanti, mudhaf dan mudhaf ilaih. Min dilu Ammarin. Fatahallahu alaik. Selanjutnya Ibu Nina Miranti, apakah hadirah? Ibu Nina Miranti. Oh, ini Bu Erni masuk kembali. Ibu Nina Miranti, telepon tadi Om. Suaranya sepertinya belum kedengaran di saya, Ibu Nina. Ya, speaker apa? Ismut Ali. Silakan Om, silakan. Ismut Ali.
Talibi, ahsanti. Ismu talibi. Ismu talibi. Ahsanti. Nah, setelah Ibu Nina, Nindya Indah Damayanti, tafadhali. Ini mudah ini. Sering kita dengar. Baitullahi. Ahsanti. Baitullah. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk berkunjung ke sana. Semuanya. Jadi mungkin sebagian sudah ke sana, tapi sebagian juga mungkin belum. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali ke sana, untuk berkunjung ke sana. Baitullah. Nastami setelah Nindya, Ibu Nini Dewi Handayani apa? Ibu Nini Maridah. Ibu Nuril Hasmin, tafadhali Ibu Nuril. Ini ada ujarnya ini. Kitabillahi. Fi kitabillahi. Ahsanti, fi kitabillahi. Tungguin ini suaranya jauh. Fi kitabillahi. Ahsanti, betul. Di sini karena ada fi, maka mudhofnya harus kasroh. Tapi tetap tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya. Fi Allahi, fi kitabillahi. Ini mudhofun ilaih majrur juga. Fi kitabillahi. Ahsanti. Allah alaih. Selanjutnya Siti Humaidah, Ibu Siti Fadilah, Siti Nadifanul Qalmi, Ibu Sri Sukani, tafadhali. Ibu Sri Sukani. Nah, di sini ada huruf jarnya juga ini. Min, bukan min. Bu Sri, tafadhali, silahkan. Afwan, ibu lagi keluar. Halo, Bu Sri. Afwan, Ustadz lagi keluar, Ibu. Oh, Ibu lagi keluar. Oh, ini biasanya kan barengan sama Mbak Dia ini tadi. Kita lanjutkan, berarti kita lewati. Fatahullah alaik. Bu Titi Suryawati, tafadhali. Bu Titi, min baitul mudarrisi. Pelan-pelan Om. Sekali lagi. Coba, min itu termasuk huruf apa Om kemarin kita pelajari? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu pengaruhnya apa? Menjadikan isim setelahnya Kasroh. jurur, tandanya kasroh. Berarti bagaimana? Min baitil. Lanjutkan Om. Halo? Min baiti. Terus lanjutannya? Mudar. Al-madrasati. Madrasah. Kalau madrasah tulisannya gini. Mudarrisi. Mudarris. Ya, masa rumahnya sekolah. Saya rumahnya guru kan gitu kan. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Baitil. Ini tidak Om? Ya, Ustaz. Kita lanjutkan. Ibu Wahyuni, tafadhali, terakhir. Ibu Ya, Wahyuni. Ustaz. Alamat kabil mudiri. Alamat kabil mudiri. Ahsanti. Alamat kabil mudiri. Maka maktab di sini harus kasroh. Majrur. Alamat kabil mudiri. Walaupun tidaknya juga majrur. Ahsanti wa ahsantunna. Di sana kalau ibu-ibu mau mengharokati lengkap seperti yang ada di layar, silahkan Mbak Sarah. Tafadhol. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Mungkin ada yang masih bingung atau mungkin mempertanyakan kok. Tafadhol, silahkan ibu-ibu. Ayo, Ayo, Jat. Udah paham semuanya berarti ibu-ibu. Insyaallah. Kalau dalam satu kalimat yang kayak tadi itu kan yang miftahu bab jadi babi ya, jadi babi saya roti. Nah itu kan kita nentuin mudof ilaihnya. Nah terus di awalnya kan mudof, terus babinya mudof ilaih. Nah terus kita nentuin ini mudof ilaih sama mudofnya tuh gimana Ustaz? Ya kalau maknanya kepemilikan atau keperuntukan, berarti mudof itu yang dimiliki, kan gitu Om ya. Sedangkan mudofun ilaih itu yang memiliki, yang mempunyai, kan gitu Om ya. Itu kalau secara makna seperti itu kita lihatnya biasanya
Kita lihat ini maknanya apa dulu ini. Kata sebelumnya, setelahnya apa. Gitu. Ya, Ustaz, berarti kedudukannya dalam satu kalimat itu untuk mudhaf-mudhafun ilaihnya itu bisa double-double gitu ya? Oh, betul sekali, bisa double-double seperti tadi. Miftahu babi sayyarati Abi Muhammadin. Kunci pintu mobil ayahnya Muhammad. Ya, Ustaz. Untuk apa ini? Laisa hunaka soal? Baik. Ya, Ustaz. Nastamir sekarang. Ini sudah tidak ada pertanyaan di bagian ini. Di at-tamrin ar-rabi'. Ini membaca lagi. Baca. Perintahnya iqra saja. Membaca. Ini latihan banyak membaca ini. Banyak sekali. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita coba lanjut ke Ibu Yayah. Sorry. Ibu Yayah, tafadhali. As-su'alul awal. Silakan Ibu Yayah. Pelan-pelan dibaca. Aina baitil mudarrisi. Jawabnya huwa Ba'idi. Ba'idin atau ba'idan? Oh, huwa ba'idin. Ba'idin atau ba'idan? Jawabnya huwa ba'idan. ba'idun. Oh, ba'idun. Kata awal. Huwa ba'idun. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi harokat sebelumnya, jadi tidak ada yang menjadikan majrur, tidak ada yang menjadikan mansub, fathah, tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang menjadikan dia kasroh atau fathah, berarti harokat asal tetap, harokat asalnya dhammah kan itu. Idun, gitu ya? Ya, Ustaz. Kan, nah, jadi jawabannya seperti itu. Aina baitul mudarrisi wa ba'idun. Gitu ya? Ya. Enggak bingung kan ya? Ba'idun. Ma makna ba'id? Jauh. Kita berpindah lagi ke Ibu Anita Rifai. As-su'alu tsani. Pendek ini. Tafadhali. Iya. Al-Qur'anu gimana Ustaz? Al-Qur'anu kitabullahi. Ahsanti. Jangan ragu. Jawabannya dulu, soalnya juga nggak masalah. Al-Qur'anu kitabullahi, betul. Al-Qur'anu ini tetap dhammah, tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Kitabullahi ini sebenarnya mudhaf dan mudhafun ilaih. Begitu, Om ya? Ya, Ustaz. Al-Qur'anu kitabullahi, begitu harakatnya. Nastamir. Ustaz, afwan. Jadi kalau alif lam itu tidak merubah jadi i gitu ya, menjadi kasroh, tapi dia hanya tidak dhammah begitu ya Ustaz ya? Betul, tidak tanwin. Tidak tanwin. Jadi tetap tadinya Al-Qur'anun itu jadi Al-Qur'anu begitu. Jadi awalnya Qur'anun, kalau ditambah al jadi Al-Qur'anu. Kalau misalkan depannya ada tadi jar tadinya. Kalau ada huruf jar mungkin bisa jadi kasroh. Ma'al Qur'ani, bisa. Baik, Ustaz. Paham. Jadi kalau al itu hanya mempengaruhi tanwin atau tidaknya, kan mempengaruhi perubahan harokat apakah fathah, dhammah, kasroh. Kalau dhammah tetap dhammah. Kalau misalkan ada yang faktor yang mempengaruhi sebelumnya jadi jar, jadi majrur maksud saya, jadi majrur maka kasroh. Begitu. Baik. Nastamir Edita Nur Fadilah. Tafadhali, as-su'alu tsalits. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baiti atau baita? Baiti. Apa? Baitu. Yang jelas, jangan bisik-bisik sendiri, Dita. Al-Ka'batu baitullahi.
Baitullahi ahsanti, al-Ka'bah itu baitullahi karena sebelumnya. Jadi jangan dirubah jadi kasroh. Sebelumnya tidak ada faktor yang menjadikan dia kasroh, maka tetap dhammah. Itu harokat asal itu dhammah. Begitu. Al-Ka'bah baitullahi. Ustaz, Kita lanjutkan. Nah, satu lagi. Nah, Kalau lafaz jalallah Allah ini ujungnya Allahu Allahi. Gimana? Bagaimana itu? itu tetap tergantung apakah ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya atau tidak. Kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, lafzul jalalah marfu Allahu. Asal muasalnya Allahu. Iya. Allahu lafzul jalalah Allahu kan semua kata kan kalau Ya, tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya Dhammah. dhammah kan orang. Ya, baik. Demikian. Ini kenapa kok di sini kasroh? Kan maksudnya saya begini, kalau tadi misalkan bait begitu baitun begitu, terus kemudian mudarrisun. Kalau Allahu tidak Allahun ya, bukan begitu ya Ustaz? Apa Ustaz kalau pertanyaannya? Karena ini ini sudah menjadi ismun ma'rifah. Jadi ini ismul alam sudah menjadi ismul alam, nama Allah. Salah satu dari nama Rob kita itu adalah Allah. Dan ini nama yang paling mulia di antara nama-nama Allah. Siap. Berarti Allahu ya, tinggal nanti kemungkinan Allahu atau jadi Allahi begitu. Allahu, Allah, Allahi itu lafzul jalalah. Seperti ism yang lain bisa marfu, majrur atau mansub, bisa dhammah, kasroh atau fathah gitu. Ada yang mempengaruhi sebelumnya nggak Ustaz? Kenapa dia jadi hu? Kenapa dia jadi hi? Mesti awalnya. Ada? Kalau keadaan asal kan memang dhammah Om ya. Seperti kata-kata yang lain, seperti semua kata yang lain, kalau tidak ada yang mempengaruhi faktor sebelumnya, tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, maka dhammah. Allahu, kita al-kitab. Tapi kalau misalkan ada yang mempengaruhi menjadi majrur, seperti ada huruf jar sebelumnya atau menjadi mudhofun ilaih, maka majrur. Jadi harokatnya kasroh. Al-Qur'ani, al-kitabi, Allahi, kan gitu. Kalau ini berarti al-kitabullahi. Kitabullahi, bukan al-kitabullahi. Kitabullahi. Bukan kitabullahu, bukan ya? Dan kan tadi kita mempelajari di awal mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu selalu majrur. Majrur tandanya kasroh. Punya an ini berarti ya Ustaz ya? Ya, ini lagi bahas mudhofun ilaih. Ada lagi pertanyaan? Nah, Membahas idhofah. bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ustaz mau nanya. Nah, tafadhali. Ini kan misalkan Al-Qur'anu gitu. Al-Qur'anu kitabullahi, berarti Al-Qur'an itu bukan mudhof dari kitabnya itu, bukan Ustaz? Bukan. Ini insya Allah akan kita bahas di bab 6, insya Allah pekan depan. Ini susunan yang lain lagi, yaitu susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Jadi Al-Quran di sini bukan menjadi mudhof, tapi menjadi mubtada. Apalagi mubtada? Ya. Nah, nanti di bab 6 pekan depan insya Allah kita bahas. Jadi ini mubtada, bukan mudhof. Yang mudhof dan mudhofun ilaih itu kitabullah, baitullah. Ini mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau Al-Quran dan Ka'bah ini bukan mudhof dan bukan mudhof ilaih, tapi mubtada yang akan kita bahas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kan kalau diartikan Al-Quran adalah kitab Allah kan gitu. Allah. Ya. Bukan Quran-nya Allah. Bukan Al-Qurannya Allah kan gitu. Al-Ka'bah itu baitullah, Ka'bah adalah baitullah kan gitu. Bukan Ka'bahnya Allah kan gitu. Secara makna, bukan idhofah. Jadi Al-Qur'an dan Al-Ka'bah di sini bukan sebagian mudhof. Ada pertanyaan lagi? Tafadhol. Kalau di Indonesia kan mungkin sebagai subjeknya mungkin Ustaz ya, begitu ya? Supaya maknanya jadi lebih dapat. Bisa saja. Dan yang kitabullah itu keterangannya begitu. Keterangan dari subjek. Ya, tapi nanti daripada terkadang kalau kita terjemahkan itu kadang itu orang tuh malah bingung. Jadi nanti insya Allah di bab 6 pada saatnya kita akan bahas mubtada dan khobar. Kita kenal istilah mubtada itu apa, khobar itu apa. Gitu ya.
Baik. Karena kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada istilah subjek, predikat, Predikat, objek. hanya ada istilah itu saja. Kalau dalam bahasa Arab nanti susunan kalimat itu ada dua jenis, ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah itu yang diawali ism, fi'liyah itu yang diawali fi'lun. Kalau ismiyah nanti susunannya mubtada dan khobar. Istilahnya mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah nanti insya Allah di semester 3 kita pelajari fi'liyah itu diawali fi'lun. Rangkaiannya terdiri dari apa saja? Ada fi'lun, fa'il, dan maf'ulun bihi. Nah, istilahnya lain lagi kan gitu. Iya. Jadi agak ribet nanti kalau kita terjemahkan subjek, predikat. Baik. Fatahullah alaik. Nanti insya Allah di bab 6 pekan depan insya Allah. Di sini ada pertanyaan nih, Bimo. Alaisa hunaka soal astamir as-soal ar-rabi'. Di terakhir Berni. Berni tadi, betul. Fadilah Nur Ma'arifah sudah belum? Fadilah Nur Ma'arifah sudah menjawab barusan? Udah, belum. Terakhir barusan Bu Erni kan ya? Bukan, Ustaz. Terakhir siapa barusan? Ana, Ustaz. Siapa? Dita Nur. Dita. Oh, Dita. Berarti Bu Edita sekarang. Tafadhol ya. Bu Edita. Tafadhol. Yang nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wasalamu Rasulullahi. Santi. Gak masalah. Pelan-pelan. Muhammadun kita pokoknya di sini. Kata pertama dan kata Rasulullah. Di sini. Di kata pertama kita bacanya apa, Om? Muhammadun, ya, tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, jadinya dhammah. Muhammadun. Sedangkan bagian yang di tengah ini adalah jumlah i'tiradiyah. Jadi ini berupa doa kan, ya. Sallallahu, kita biasanya mendengarnya bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu atau wasallama atau wasallam. Wasallama ya. Wasallama. Oh, tidak mungkin. Karena ini tidak. Karena ini fi'lun madhi fathah harokatnya. Sallallahu alaihi wasallama. Mungkin memang belum kita pelajari, tapi kita sering mendengarnya. Sallallahu alaihi wasallama, kan itu ya. Lalu kata yang terakhir, bacanya apa, Bu Edita? Rasulullahi. Rasulullahu atau Rasulullaha? Rasulullahi. Rasulullahi. Kenapa kok hi? Karena susunan mudhof dan mudhof ilaih. Karena kedudukannya lafzul dalalah Allahi sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih harus majrur gitu ya. Naam. Tandanya kasrah. Bingung nggak, Bu Endita? Masih ada yang bingung? Insyaallah enggak, Ustaz. Allah enggak. Semoga Allah memberikan kemudahan. Selanjutnya baru Bu Erni. Tafadholi Bu Erni. Soalul khamis. Kharajul mudarrisi min ghurfatil mudiri. Sekali lagi. Kharajul ya, Ustaz. Ayo. Di sini tidak ada huruf tambahannya loh. Jadi biasanya fi'lun, ini kan fi'lun. Fi'lun kalau tidak ada huruf tambahan di belakangnya, itu fathah. Kharajal. Dhahaba, qara'a, kataba, akala, dakhala, fathah semuanya. Huruf terakhirnya. Itu al fi'lun madhi, kata kerja langsung. Ini berarti dibaca apa? Kharajal mudarrisi min ghurfatil mudiri. Foroja, betul sekali foroja. Kecuali kalau nanti insya Allah di akhir semester ini dan juga di awal semester depan kita akan membahas tentang domir, tentang kata ganti. Nanti ada waw, misalkan ada tambahan waw di belakangnya. Jadi foroju, kalau ada tambahan waw di belakangnya baru dibaca foroju gitu. Jadi di sini bacanya foroja. Foroja al-mudarri apa tadi? Mudarris. Mudarrisi atau mudarrisa?
Mudarisi. Berni? Nah, mudarisi ya Ustadz. Mudarisi atau mudarisa? Mudarisu. Kharajal mudarri. Karena bukan kepemilikan. Bagaimana Mbak Erni? Sudah istikharah? Aduh, ya Allah. Kharajal mudarri. Mudarisu. Apa? Mudarris. Boleh dijawab, Ustaz? Mudarisi. Ya, Bu Erni dulu, Bu Erni. Ya, Ini suaranya Bu Erni bukan ya? Kharajal mudarri. Darisu. Ini kok suaranya nggak terlalu jelas ya mendengarnya. Yang betul apa Ibu? Mudarrisu. Mudarrisu. Kenapa? Iya. Ini bukan susunan idhofah. Yang idhofah itu ini, yang mudhof dan mudhof itu. Huruf fatul mudir. Kalau ini bukan idhofah. Kharaja ini kata kerja. Ya. Kata kerja. Kharaja itu fi'lun, kata kerja. Darisu subjeknya. Itu Subjeknya, fa'ilnya. Subjeknya. Jadi kalau fa'il, kalau dalam bahasa kita subjek ya. Kalau dalam bahasa Arab fa'il selalu marfu, selalu dhamma, tidak mungkin satu atau kasrah. Jadi kharajal mudarris. Nanti insya Allah di semester 3 akan kita pelajari. Jadi fa'il itu selalu marfu, dhamma, nggak mungkin fathah atau kasrah. Yang Ustadz, yang tadi kata kerjanya ini tadi agak bingung di khoroja, bukan, oh ternyata khoroja bukan khoroja. Berarti kata kerjanya fathah begitu ya? Kata kerjanya apa? Yang awal yang khoroja itu berarti fathah ya, nggak mungkin ju gitu, nggak mungkin khoroju. Mungkin saja kalau disambung dengan kata ganti wow setelahnya. Nanti insya Allah akan kita bahas insya Allah di akhir semester dan awal semester depan. Tapi di sini kan kita baru mengenal yang dasarnya saja tanpa tambahan. Kalau khoroja ini tanpa tambahan kan ya, hurufnya asli semuanya. Iya. Itu kalau fi'lun yang terdiri dari 3 huruf seperti ini, biasanya kalau hurufnya normal semuanya, bukan huruf illah, maka akhirannya fathah. Karena polanya fa'ala, fa'ila, fa'ula, nah itu selalu fathah ya, terakhirnya. Suara radio. Saya nggak ada radio dan saya nggak mendengar apa-apa. Iya, Bri, ada suara itu orang ngaji. Oh, karena saya pakai aplikasi yang menghilangkan suara manusia. Oh, saya nggak dengar apa-apa selain suara manusia. Apa dari sini malah dari saya. Ini anak saya lagi dengerin. Oh, nggak masalah. Barakallahu fiik, fatahlah. Jadi saya pakai aplikasi Crips, jadi menghilangkan suara yang lain-lain selain suara manusia. Kucing dan siapa dong? Yang masalah, karena saya biasanya kalau di rumah juga biasanya anak saya kalau hafalan itu pakai mendengar dulu. Jadi modalnya dulu kan mulai menghafal setoran itu usia 4 tahun kan belum bisa baca lancar. Jadinya ya mendengar aja modalnya, mendengar beberapa kali gitu. Berkali-kali sebenarnya, bukan beberapa kali, berkali-kali, mungkin 30 kali ada. Baru setelah itu setoran. Baik. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Itu dia, Pak. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Afwan, bisa bertanya? Tafadhali. Ini Ustaz, kan kita bahasnya kemarin yang tadinya bahasnya kan mudhof-mudhofun ilaih. Nah ini kan khoroja, masih agak bingung sih Ustaz di sini khoroja. Coba diulangi lagi, tadi suaranya kurang jelas. Ini Ustaz, kan tadi kan kita kan bahasnya kan mudhof-mudhofun ilaih. Sekarang kan ketemu kayak bentuk kalimat seperti ini.
ini bentuk kalimatnya berarti di luar pembahasan tadi ya Ustaz. Nah, betul sekali. Oh ya makanya Ini jadi memang belum. waktu pas dikasih harokatnya kan horojal mudarisi, tadinya kepikiran horojal mudarisi karena kan tadinya agak-agak ini sedikit, ini mungkin ini mudhofun ilaih. Saya agak kesulitan mendengar, tapi insya Allah saya pahami pertanyaannya. Kharaja al-mudarrisu, mungkin sebagian ada yang mengiranya mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kemarin kita jelaskan mudhof dan mudhof ilaih itu hanya terdiri dari ism saja, nggak mungkin fi'lun. Karena kita memang di sini kita belum mempelajari kaidah fi'lun. Kita masih ism semuanya di sini. Jadi mudhof dan mudhof ilaih itu sama-sama ism, sama-sama kata benda. Sedangkan kharaja kemarin sudah kita hafal mungkin di kosakata di kamus, kharaja itu termasuk jenis kata fi'lun, artinya keluar. Berarti ini nggak mungkin ini mudhof, kan gitu ya? Nggak mungkin mudhof. Dan secara makna pun kalau kita lihat, kalau kita artikan kharajal mudarris itu nggak mungkin maknanya kepemilikan, idhofah, nggak mungkin. Kan gitu ya. Jadi ini bukan mudhof dan mudhof ilaih. Itu kita bisa menebak dari sana. Jadi ini susunannya bukan mudhof dan mudhof ilaih. Bagaimana Om? Jadi begini Ustaz, kalau misalkan kalau misalkan al-mudarrisi misalkan jadi majrur di situ, berarti itu menunjukkan kepemilikannya Ustaz. Menunjukkan kepemilikan. Begini tadi idhofah itu kebanyakan susunan idhofah itu menunjukkan makna kepemilikan. Kebanyakan meskipun ada yang lain maknanya, tapi menunjukkan makna kepemilikan. Makanya kalau mudhofun ilaih itu biasanya sebagai pemiliknya. Ghurfatul mudiri. Di sini kata ghurfatul mudiri itu kan berarti menunjukkan kepemilikan, ya. Al-mudir itu yang mempunyai ghurfah, yang mempunyai ruangan tersebut, ruangan kepala sekolah. Tapi kalau di sini kan nggak mungkin bermakna seperti itu. Oh, jadi harus dipahami juga ininya Ustaz ya, arti katanya ya. Betul, maknanya secara makna. Jadi kalau kita mengharokati itu sebenarnya hampir sama ketika kita mengartikan. Ketika kita mengartikan itu jangan diartikan langsung kata per kata. Kita lihat dulu susunan kalimatnya sampai akhir. Kira-kira maknanya apa? Pasnya dalam bahasa kita apa? Lalu baru kita terjemahkan. Dalam mengharokati juga demikian. Kira-kira ini kata setelahnya apa? Kira-kira susunannya apa? Maknanya apa? Baru kita harokati biar nggak salah harokat itu. Begitu Om ya? Ustaz, yang nomor 5 ini berarti bukan ghurfatul. Kenapa kok bukan itu? Kenapa kok bukan ghurfatu? Sebelumnya huruf jar. Karena sebelumnya ada huruf jar. Ada huruf jar min. Paham. Enggak, tadi tidak lihat. Siap Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kita percepat tuh. Ya. Tadi terakhir siapa? Bu Erni. Betul. Kita lanjutkan ke Fadilah Nur Mu'arifah. Tafadhali, as-su'alu sadis. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ahsanti, hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Tadi sempat muncul. Barakallahu fiik, fatahlah. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Betul sekali. Nastamir, Ibu Indah Mona Diana. Soal sabit. Ibnu Ammarin Tolibun. Naam. Wa ibnu Yasirin Tajirun. Ahsanti, Masya Allah. Betul Om. Cara membacanya seperti itu. Ibnu Ammarin Talibun. Hanya saja tadi cara membaca hamzah wasol yang di tengah ini. Ini wabnu gitu Om ya.
Wabnu. Oh. Iya, Ibnu iya Ustaz. Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Ini harokatnya sudah betul semuanya, masyaallah. Soal tsamin Ibu Lia. Ibu Lia, tafadhali Om. Dicoba Om. Baitul Mudarris. Mudarrisu. Baitul Mudarrisu Su atau sa? ba'id mudarrisa. Oh, mudarris. Baitul Mudarrisu atau Baitul Mudarrisa? Bentar, mudarris. Mudarrisa. Baitul Mudarrisa. Baitul Mudarrisa. Yang betul, Baitul Mudarrisi. Kenapa kok si? Kenapa kok kasroh? Oh iya, kan itu. Karena sebagai Pemilikan. mudhofun. Pemilikan. Karena sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ya. Baitul Mudarrisi ba'idun wa baitut tajiru qaribun. Baitut tajiru atau tajiro? Baitut tajiru. Tajiru atau tajiro? Baitut tajiru atau baitut tajiro? At-tajiru. Artinya Tajir. Lihat ini susunannya apa, Om? Oh. Baitut tajiri, baitut tajiru atau baitut tajiro? At-tajiri. Apa? Jadi dua. Karena sebagai mudhofun ilaih, Om ya. Mudhofun ilaih. Ulangi Ustaz boleh? Sekali lagi. Tafadhali. Baitul Mudarris udah dibuka. Udah dibuka ya, udah saya tutup lagi. Baitul Mudarrisi ba'idun wa baitit tajiri qarib. Baitu. Baitu. Tadi sudah betul lagi. Baitu. Bukan baiti, tapi baitu. Ya. Berarti baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qarib. Qaribun. Fatahallah alaik. Gitu, Om ya. Nanti di murajaah lagi, Om ya. Namun tak. Bu Lina. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bu Lina, nomor 9. Silahkan, Om. Ustadz, ya ketutupan. Hadza miftahus syayarati. Naam. Aina miftahul baiti. Aina miftahul baiti. Jayid, ahsanti, Masya Allah. Betul. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Ini kunci mobil. Mana kunci rumah? Ahsanti. Fatahullah. Raqam al-ashir, nomor 9. Bu Nina Miranti, tafadhali. Tafadhali Bu Nina. Bu Nina. Halo? Suaranya belum kedengaran di saya, Okay. Kalau belum, okay. Bagaimana Bu Nina? Bisa bergabung? Walidi. Man? Anta ya walidi. Walidi. Ya kan walidi, Om. Kita belum menghafal kosakata walid, Om. Tapi di sini bacanya apa, Om? Walidi. Walidi. Kalau anak laki-laki, anak kecil laki-laki, bahasa Arabnya apa, Om? Oh iya, apa ya? Iya. Anak kecil itu bahasa Arabnya apa, Om? Waladun. Walad. Walad. Berarti kira-kira bacanya apa, Om, di sini? Waladu. Man anta. Waladu. Ya, waladu. Kenapa kok waladu tidak waladun? Ada ya. Karena sebagai munada, Om, ya, ada ya. Ini harfun nida sebelumnya, waladu sebagai al-munada. Lalu setelahnya dijawab ana ibni Abbas. apa, Om? Sekali lagi. Ana ibnu Abbas. Abbasan, Abbasun atau Abbasin? Ana ibnu Abbasun. Kenapa kok Abbasun? Aduh, saya nggak ngerti, Ustaz. Ibnu Abbasin.
Abbasin. Karena kan mudhofun ilaih ini, Om. Abbas itu sebagai Oh iya. mudhofun ilaih. Oh iya iya. Aman anta ya waladu ana. Ini langsung karena ini hamzah wasal langsung di ana ba'nu Abbasin. Ana ba'nu Abbasin. Ingat di sini susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Ibn sebagai mudhof, Abbas sebagai mudhofun ilaih harus majrur Abbasin gitu ya. Iya. Ini sudah malam Om ya, ternyata nggak terasa. Belum selesai kita. Iya. Insya Allah baru beberapa gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting ibu-ibu paham semuanya. Nanti mungkin pekan depan masih kita lanjutkan. Ini sebagian sisa tamrinnya. Tapi untuk nomor 11 sampai 12 ini, 11 sampai 20. 20 PR. Ini coba dijawab ibu-ibu ya. Oke. Coba dijawab di rumah. Ini sekalian latihan menulis dan latihan membaca mengharokati. Begitu ibu-ibu ya. Jadi hati-hati ketika mengharokati. Itu dilihat ini susunannya apa, mudhof dan mudhof ilaih itu bagaimana ketentuannya. Begitu ibu-ibu ya. Kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya berarti tetap dhamma. Kalau ada faktor yang mempengaruhi menjadi majrur, misalkan ada huruf jar sebelumnya berarti kasroh, kan begitu ibu-ibu ya. Ada pertanyaan tidak tentang ini nomor 11 sampai nomor 20? Nggak apa-apa ya, insya Allah ini kita jadikan PR. Jadi ini ditulis, disalin, diharokati dengan lengkap. Ya Ustaz. Ada pertanyaan? Nah. Yang nomor 10 tadi saya juga seperti ibu tadi yang menjawab. Saya pikir awalnya anak ibnu Abbas, tapi setelah dilihat-lihat apa maksudnya ibnu itu kalau dia hamzah ya. Tapi ini kan cuma alif, jadinya dia nyambung dari depan anab begitu. Begitu nggak Ustaz? Ini jadi hamzah yang wasl. Iya, maksudnya berarti yang nomor 11 juga wabni misalkan begitu, bukan waib. Karena tidak ada hamzah. Karena tidak ada tanda hamzahnya. Kalau ada ana itu kan ada hamzahnya begitu. Itu yang seperti yang nomor 10. Baik. Seperti ini Bu siapa? Lia Ustaz. Bu Lia. Oh. Nanti juga di murojaah lagi Om ya. Kemarin juga saya sudah jelaskan. Ini jenis hamzah ini sama-sama hamzah ini. Iya. Ini sama-sama hamzah. Hanya saja hamzah itu ada dua jenis, ada hamzatul qat'i dan ada hamzatul wasli. Hamzatul qat'i itu yang ada kepala ainnya, entah itu kepalanya di atas alif, di bawah alif, di atas waw, di atas ya, atau berdiri sendiri, atau di ujung ekor ya. Itu yang ada kepala ainnya, itu hamzatul qat'i. Selalu bisa terbaca a, i, u di semua keadaan, entah di awal, di tengah, di akhir. Tapi, dan selalu bisa diharokati. Bisa diharokati. Tapi kalau hamzatul wasli itu bentuknya seperti alif. Tapi ini bukan alif. Kalau alif itu kan hanya tanda baca panjang. Seperti setelah nun, ini alif. Dia tidak bisa berbunyi karena hanya sebagai tanda baca panjang. Tapi kalau ini di awal ibn, ini hamzah. Makanya bisa dibaca i. Kalau alif tidak bisa berbunyi i karena tanda baca panjang aja alif itu. Ini hamzah, hamzah wasol namanya. Hamzah wasol itu selalu bentuknya seperti ini, tidak ada kepalanya. Tidak ada kepala sod Ustaz yang kami kalau kepala sod itu hanya ada di mushaf Rosam Usmani saja. Di luar itu ibu baca kitab-kitab atau baca koran majalah itu tidak ada kepala sod. Paham. Gitu. Hamzah toge. Itu kalau di mushaf itu banyak sekali tanda. Yang di luar tanda yang pada umumnya itu di mushaf itu banyak sekali tanda-tanda. Bahkan peletakan kepala ain di pada hamzah itu sendiri biasanya ada berbeda-beda. Misalkan seperti ini. Ini ada yang betul-betul di ujung seperti ini, ada yang agak ke dalam. Itu juga ada maknanya kan Ibu. Itu di mushaf, khusus di mushaf saja seperti itu. Kode-kode seperti itu. Tapi kalau di luar itu tidak ada. Bahkan kalau nggak ada harokat sama sekali ya nggak ada kan Ibu. Baik, ada lagi pertanyaan Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Afan, ini sudah larut malam. Ini juga belum kita selesaikan bab 5 insya Allah. Pertemuan depan berarti kita masih melanjutkan bab 5. Untuk tugas tulis ini tadi ya latihan 4. Halaman berapa ini Ibu? Latihan 4 halaman
52. Halaman 52. Latihan 4, halaman 52. Nanti dikerjakan Ibu ya. Baik, Ustadz. Oke, Ustadz. Lalu halaman 52. Ini latihan 4, halaman 52. Nomor 11 sampai 20. Di sana menyalin dan harokati dengan lengkap. Untuk hafalan, tugas hafalan tetap bab 6 yang belum disetorkan. Ini beberapa alhamdulillah sudah setoran bab 6. Yang belum silahkan disetorkan Ibu-ibu ya. Bab 6 di sana. Bab 6 ada beberapa kosakata di sana. Silahkan setorkan. Ada yang sudah setor, tapi juga belum selesai. Ada juga yang belum setor. Ada juga yang sudah selesai. Alhamdulillah. Yang belum selesai atau yang belum setor silahkan disetorkan bab 6. Untuk yang sudah dilanjutkan nggak masalah. Bab 7. Kalau misalkan bab 7 sudah, bab 8 nggak masalah. Begitu Ibu-ibu ya, supaya nanti tidak menumpuk. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Laisa hunaka soal? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Saya mohon maaf, ini sudah malam. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Afwan.